Monggo Bapak Ibu siap di depan kamera. Ibu Yelvida, mohon Ibu segera untuk membuka kameranya. Ini semua ibu-ibu semua ini. Yang bapak-bapak belum keluar. Ibu semuanya, nggih. Muncul ini satu. Bapak Ibu, harap segera untuk membuka kameranya. Kita akan mulai pelatihan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan presensi dulu. Kita ambil gambarnya, nggih. Oke, sudah selesai untuk pengambilan gambar untuk presensinya. Oke, sebelum acara dimulai, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, Agung Bapak Ibu guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu, salam sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya. Kami yakin bahwa Bapak Ibu pada pagi hari ini masih semangat pagi untuk mengikuti belajar Bapak Ibu untuk pelatihan gimana kita bisa yang namanya untuk memberikan materi-materi buat anak-anak didik kita supaya anak-anak didik kita bisa belajar dengan baik walaupun di rumah ya Bapak Ibu. Nah, pada pagi hari ini nanti kita juga akan mengulas kembali mengenai pembelajaran Bapak Ibu yang diperoleh hari kemarin ya Bapak Ibu. Nanti akan dipandu oleh Bapak Nur Rohman Naafian ya, untuk jam pertama ini yaitu jam 10 sampai dengan jam 11 ya. Untuk Bapak Nur Rohman, apakah sudah siap Bapak Nur? Sudah. Oke. Terima kasih, siap. Untuk pelatihan pada pagi hari ini kami serahkan kepada Bapak Nur Rohman Naafian. Monggo Bapak Nur. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Baik Bapak Ibu, pertama saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wa faidin, mohon maaf lahir dan batin. Saya mohon maaf apabila selama kemarin menyampaikan materi ada kesalahan. Di pertemuan kali ini saya diminta untuk mereview materi saya yang kemarin, yaitu materi tentang Animaker ya, pembuatan media pembelajaran berbasis animasi menggunakan Animaker. Seperti yang kemarin saya jelaskan bahwa materi saya ini nanti akan dibagi menjadi 2 sesi ya, karena materinya sangat banyak. Jadi di level 2 ini jelas tidak mungkin karena saya cuma diberi satu kali pertemuan, jelas tidak akan mungkin itu selesai. Jadi nanti saya mungkin kalau nanti bisa akan dilanjutkan ke level yang ketiga. Nah di level pertama saya hanya bisa menjelaskan tentang dasar pengenalan. Walaupun kemarin juga sudah saya singgung-singgung sedikit ya tentang bagaimana kalau di Animaker itu bisa selain membuat animasi banyak sekali gerakan-gerakan template, kemudian kita juga bisa memasukkan voice dari suara kita atau dubbing, sudah saya contohkan juga kemarin sedikit ya, tapi itu nanti akan lebih saya ulas di level ketiga karena tidak mungkin cukup Bapak Ibu, mohon maafnya itu tidak mungkin cukup. Nah di sini nanti saya ingin evaluasi mungkin dari Bapak Ibu yang sudah mencoba kemarin ya, mungkin ada yang bisa share sudah mencoba sampai di mana, karena saya tidak bisa menilai atau tidak bisa mengevaluasi kalau Bapak Ibu tidak memberi saya contoh ya, oh saya sudah membuat sampai ini. Nah, saya mungkin nanti bisa saling evaluasi
kesulitannya di mana ya, kesulitannya dalam pembuatan media pembelajaran dengan Animaker di mana. Silahkan nanti bisa share. Nah, untuk hari ini kalau saya akan coba untuk langsung ya, pembuatan langsung. Tapi sebelumnya saya ingin ada yang share dulu mungkin, kalau ada yang sudah ya, kalau ada yang sudah membuat mungkin silahkan. Boleh lewat chat, ada kesulitan apa. Untuk yang dasar dulu ya, untuk yang dasar dulu. Untuk yang kemarin saya sudah mencontohkan penggunaan teks, kemudian penggunaan objek, move ya, move, dan action sedikit. Kemarin juga sudah saya share linknya, sudah saya share link tutorial saya, sudah ada berapa kemarin? 4 ya, sekitar 4 Animaker Ibu Eni, yang di Animaker, bukan yang di PowerPoint. Yang Animaker. Ya, bedanya apa Animaker dengan PowerPoint? Jelas berbeda ya Bapak Ibu. Di PowerPoint jelas dari segi fungsi PowerPoint digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Walaupun kalau saya lihat di PowerPoint bisa untuk membuat animasi, ya, tapi animasinya jelas terbatas ya, animasinya gerakan statis ya. Tapi kalau di Animaker itu animasinya gerakannya bisa lebih dinamis ya, sudah ada template yang sudah dibuat yang bisa membuat gerakan-gerakan yang lebih dinamis di situ. Dan juga kita bisa memasukkan dubbing suara ya, ada fasilitas dubbing suara dari kita, itu yang nanti akan saya praktekkan di level ketiga sebenarnya, karena panjang ya untuk pembuatan dubbing sebenarnya, dan bagaimana cara memasukkannya, bagaimana cara mengaturnya, bagaimana menggunakan voice. Kita bisa, kalau kita capek ngomong, kita bisa ngetik ya, walaupun nanti belum ada bahasa Indonesia ya. Silakan. Ya, kalau belum ada, saya akan review aja, mencontohkan satu contoh materi ya. Di sini saya contohkan satu yang jadi dulu. Oh, ada ya. Oh ya, belum bisa mencoba. Oke. Ya, mungkin karena kalau di aplikasi saya ini memang harus online ya Bapak Ibu. Memang aplikasinya memang harus online karena berbasis web, dan memang koneksi internet memang harus minimal stabil, karena kalau tidak stabil kadang-kadang akan muncul error, sinkronisasinya akan error, dan kadang-kadang ya tadi memang itu permasalahannya kalau di materi saya. Karena memang kalau tidak dengan koneksi internet yang stabil akan muncul error terus, dan kita harus lag ya, ada lag sedikit. Oke, di sini saya karena waktu ya, oke saya contohkan dulu mungkin. Saya mohon izin share. Admin, ya saya share. Saya contohkan dulu di ya di sini, ini materinya topiknya tentang prasejarah ya. Materinya saya cuma ambil dari Google ya, materinya saya cuma ambil dari Google. Saya tidak tahu itu materinya isinya benar atau tidak ya. Contoh ya, contoh aja. Ya. Ya, itu tadi contoh ya Bapak Ibu. Saya hanya mencontohkan
karena masalah waktu saya hanya membuat materi simpel tentang zaman prasejarah ya dengan dibuat menggunakan Animaker tentunya. Nah, di situ saya bermain sangat simpel, hanya bermain dengan teks dan animasi action yang template. Saya tidak menggunakan dubbing ya karena nanti makan banyak waktu lagi kalau menggunakan dubbing. Contoh dubbingnya sudah saya contohkan kemarin yang waktu pertemuan sebelumnya yang gempa bumi itu. Nah, yang gempa bumi itu saya menggunakan dubbing, sudah saya campur menggunakan dubbing dan lain-lain. Untuk yang contoh ini karena untuk review saja yang simpel di materi saya yang kemarin di pertemuan pertama akan saya contohkan ya. Jadi saya share sebentar. Ya, saya akan review materi saya yang kemarin. Seperti biasa, Bapak Ibu tinggal masuk ke animaker.com. Cara masuknya animaker.com. Seperti ini. Ini ya Bapak Ibu. Nanti bagi yang ketinggalan, tidak perlu khawatir. Mohon maaf, saya tidak bisa mengulang. Nanti bisa lihat rekamannya saja, nanti ada linknya. Jadi, karena kalau saya ulang-ulang nanti makan banyak waktu lagi. Ya, nanti mohon bagi yang ketinggalan bisa lihat di link YouTube-nya. Jadi tinggal masuk ke animaker.com, terus masuk ke login. Nanti Bapak Ibu tinggal login menggunakan akun Google-nya masing-masing. Ya, saya langsung masuk karena sudah pakai akun Google. Nanti biasanya seperti ini. Tinggal Bapak Ibu klik create. Kemudian create video, blank page. Ini juga sudah ada tutorialnya di video saya yang kemarin. Jadi nanti bisa dilihat. Kalau lewat video Bapak Ibu skip, jadi kesulitan tinggal di skip, dibalikin lagi aja nanti di videonya. Oke, contohnya Bapak Ibu, saya akan coba bagaimana konsepnya tadi yang video saya yang sebelumnya. Jadi saya mau menjelaskan tentang contoh topiknya adalah zaman prasejarah. Jadi Bapak Ibu siapkan dulu materinya, tentu saja siapkan materinya sesuai kebutuhan, mungkin dalam satu RPP mungkin, atau mungkin satu RPP itu dibagi jadi beberapa video mungkin ya, tinggal Bapak Ibu yang ngatur. Dan video ini tujuannya bukan materi utama ya, biasanya untuk materi sampingan. Jadi sebelum pelajaran utama mungkin bisa mainkan dulu videonya untuk gambaran materinya seperti ini. Nah, nanti anak-anak seperti apa nanti terus bisa ke materinya. Jadi bukan untuk materi utama ya, lebih ke materi alternatif atau sampingannya. Oh, ada yang melalui video. Oke, yang pertama tadi kita akan mulai dengan judul ya Bapak Ibu. Standar seperti kemarin, ini kalau mau diberi tinggal Bapak Ibu klik di sini, kemudian di bawah nih ya, bagian palet ini jangan yang plus. Kemarin ada yang keliru klik yang plus. Kalau diklik plus nanti warnanya akan jadi gradasi atau warna campuran. Jadi kalau mau dirubah klik yang ini, yang putih. Ini kan sebenarnya putih. Kita edit gambar pensil ini, jangan di plus. Ya kecuali Bapak Ibu mau warnanya warna campuran, boleh di plus, nanti warnanya akan nyampur. Kalau saya klik ini yang edit, nah nanti tinggal dipilih warna. Standar saja, sini tinggal Bapak Ibu pilih warna bebas, atau nanti pilih warna dari sini. Nanti bisa dipilih warna yang lebih detail. Ya, seperti itu. Ini untuk mengubah background. Kemudian, karena judul saya hanya main pakai T ini saja, pakai teks. Ya, pakai teks. Ya, ini ya. Boleh pakai ini, boleh pakai tiga model teks yang ada di sini, yang heading, subheading, atau yang little. Ini hanya masalah ukuran saja sebenarnya. Atau pakai template. Nah, di sini contoh kalau yang punya saya tadi, saya menggunakan template. Saya tadi pakai template. Oh, ini saya pakai template ini tadi kalau nggak salah. Ya, intinya bisa Bapak Ibu pilih template-nya yang mana. Selama tidak ada keterangan upgrade-nya bisa dipakai. Kalau ini nggak bisa dipakai. Ini nggak bisa. Ini bisa, karena ketika diklik nggak ada. Nah, tadi saya pakainya ini kebetulan. Ya, seperti ini ya. Tadi saya waktu tinggal diklik. Nah, ini tinggal dirubah aja. Template yang sudah ada tinggal dirubah. Contoh tadi, zaman prasejarah. Bisa Bapak Ibu atur untuk materi yang lainnya.
Seperti ini. Ini bisa diatur peletakannya, sudah ada bantuan garisnya ketika Bapak Ibu geser. Nah, mungkin mau pas di tengah itu ada garis bantu. Nah, kalau sini berarti pas di tengah-tengah ini. Ya, seperti ini. Ya. Simple. Saya pakai yang simple aja, tidak yang neko-neko di sini. Kita bisa play dulu. Ini sudah ada apa namanya? Sudah ada animasinya secara langsung. Kalau yang template teks yang pakai template ini sudah ada animasinya, jadi tidak perlu tambahan animasi lagi. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita play tadi dia kok terlalu lama ya. Nah, mungkin kalau untuk judul berapa detik ya? Mungkin 3-5 detik lah. Nah, gimana cara ngaturnya? Ini kalau Bapak Ibu lihat di bagian scene di sebelah kanan, scene 1 dia 10 detik. Ini kalau untuk judul terlalu lama ya. Oke. Bapak Ibu bisa klik di bagian video timeline. Nah, ini 10 detik soalnya. Gimana cara motongnya? Ini sangat mudah. Bagian timeline ini tinggal kita geser aja ini Bapak Ibu. Ini kan timelinenya 10 detik ya, 4S, 5S, 6S, 7S sampai 10S. Nah, digeser aja ini. Oh, saya cuma butuhnya 5 detik atau 3 detik lah. Terlalu lama kalau 5 detik. Nah, 3 detik. Contoh ini 3 detik. Nah, ini ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat di scene 1 dia 3 detik. Ya, ini kalau saya geser ya 3-4 detik. Kalau mau diperpanjang tinggal digeser ke kanan, kalau mau diperpendek tinggal digeser ke kiri seperti ini. Nah, nanti time dari scene-nya akan berubah. Contoh 3 detik aja. Ya, seperti itu ya. Itu judul. Simple. Saya hanya pakai yang simple aja, tidak yang terlalu rumit di sini. Seperti ini untuk judul, Bapak Ibu bisa pilih dari template yang sudah ada. Di sini ada banyak sekali template dengan desain dan dengan animasinya sendiri-sendiri tentu saja. Ya. Ini kalau yang template. Tapi kalau yang 3 ini, 3 heading, subheading, atau yang little bit of body text ini, nanti kita harus tambah sendiri animasinya. Oke, itu yang pertama. Terus kita klik plus. Ini ya. Kalau untuk menambah scene, klik yang plus ini untuk add scene. Di sebelah kanan itu ada add scene, tinggal diklik plus saja. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu. Diklik plus. Nah, nanti nambah ya, scene-nya akan nambah lagi di situ kalau Bapak Ibu lihat. Ya. Seperti ini. Nah, ini warnanya kalau mau dirubah lagi boleh. Ini warnanya kok sama, mau dirubah lagi tinggal diklik. Ini dirubah biar nggak selalu kuning ya, mungkin merah. Nah, seperti ini. Contoh di scene 1 yang ini tadi judul ya, kita menjelaskan judul. Oh, saya mau menjelaskan tentang zaman prasejarah ya, seperti ini. Nah, scene 2. Nah, scene 2 ini sebentar saya lihat. Zaman prasejarah kan di sini kalau saya Google, mohon maaf sekali lagi saya bukan orang IPS, jadi dari segi materi mohon maaf nanti bila ada kesalahan, saya cuma googling saja tentang zaman prasejarah. Itu pun juga tidak saya ambil semua karena masalah waktu, nanti kalau saya bahas semua tentu saja waktunya nggak akan cukup. Saya nanti akan bahas tentang zaman Arkaikum, Paleozoikum, sama Mesozoikum. Ya, contoh mungkin yang Bapak Ibu yang IPS sejarah mungkin sudah tahu ya itu tentang materinya. Jadi ada zaman Arkaikum, ada zaman Paleozoikum, ada zaman Mesozoikum. Nah, itu setiap zaman ada poin-poinnya. Nah, tentu saja di sini dari video ini kita tidak menjelaskan semua. Berbeda ya Bapak Ibu kalau bikin animasi dan bikin presentasi berbeda. Kalau Bapak Ibu membuat presentasi, ya. Kalau Bapak Ibu membuat presentasi, tentu saja semua pasti dituliskan. Oh, zaman Arkaikum isinya ini. Zaman Paleozoikum isinya ini, kemudian menjelaskan. Nah, kalau di pembuatan video seperti ini tentu saja tidak. Ya, saran saya adalah kita poin utamanya saja kita tunjukkan poin utamanya apa yang bisa untuk memicu. Ya, tujuannya sebenarnya untuk memicu peserta didik kita. Oh, zaman ini ternyata poinnya adalah ini sama ini. Itu aja. Nanti ketika menjelaskan baru kita per detail.
Nah, minimal mereka sudah tahu, kalau zaman Arkaikum itu intinya buminya panas gitu kan, belum ada kehidupan. Intinya tahu itu. Nah, nanti untuk di materinya kita perdetail, ya di kelasnya kita detail. Seperti ini. Tapi minimal mereka saya yakin langsung tahu, ya langsung tahu dari video itu langsung tahu, zaman Arkaikum itu seperti itu karena tujuan intinya adalah itu. Ya. Oke, ini Bu Suhartini sudah Ibu langkah-langkah pembelajaran sudah kami share kemarin di grup. Sudah saya share, sudah kami upload, sudah kami share. Mungkin nanti bisa cek lagi di grup atau ke admin grupnya. Bapak Sarwanto mungkin sudah kami share linknya untuk materi saya dan materi beberapa instruktur kemarin, ya. Sudah saya share semua. Oke ya. Nah, di sini yang pertama, sebentar saya cek dulu. Arkaikum ya, Arkaikum. Ini saya sambil ngecek materi karena saya nggak hafal, mohon maaf. Nah, di sini untuk judul, silakan ya sama. Untuk judul saya pakai, sebentar. Ini ya, saya pakai template aja yang sudah jadi, yang sudah bagus. Karena saya tidak mau terlalu lama desain ya. Nah, contoh ini. Sebentar. Sebentar Bapak Ibu, saya pilih dulu. Saya lupa tadi pakainya yang mana. Nah, ini ada banyak sekali sebenarnya. Bisa dilihat-lihat dulu, tidak harus satu poin. Ini ada banyak sekali. Selama tidak ada keterangan upgrade-nya. Ini saya tadi mana ya? Bentar. Atau yang ini aja ya, ini aja deh yang Ronaldo. Oh, ini update ya, sorry harus di-update. Yang nggak di-update yang mana? Ini aja deh. Oke, ini aja. Contoh sebentar. Arkaikum. Oke, Arkaikum. Oke, seperti ini ya. Ini untuk judul, ini bisa saya geser mungkin ya. Oke. Seperti ini. Yang di scene yang kedua ini saya hanya memasukkan judul saja. Contoh seperti ini. Jadi di scene pertama saya menjelaskan judul, di scene 2 saya langsung ke pokok materi, menjelaskan zaman bersejarah yang Arkaikum. Nah, nanti di scene berikutnya ke detailnya. Nah, ini mau diberi efek bisa. Ini kalau sebentar kita lihat dulu efeknya, ada efeknya. Oh, belum ada efeknya. Oke. Ini karena 10 detik, mungkin bisa saya perpendek sedikit. Nah, kalau ingat untuk memperpendek, di bagian ini ya Bapak Ibu, di bagian video timeline. Nah, ini. Jadi yang kuning ini, yang scene 1 ada keterangannya 1, yang ini scene 2. Scene yang aktif. Ini ya, sorry ini. Ini mungkin saya perpendek dulu, ini terlalu panjang, 10 detik soalnya. Judul ini mungkin 3, 4, 2 detik cukup ya, mungkin 2 detik. Nah, segini. Jadi tadi scene pertama ini 3 detik, untuk judul, scene kedua ini untuk judul materi yang pertama tentang zaman Arkaikum, 2 detik. Oke, coba saya play dulu. Oh, dia tidak ada efek apapun ya, di template ini tidak ada. Oh, ada, tapi enggak. Oke, kita bisa ngasih efek sendiri, kalau mau ngasih efek tambahan, tinggal diklik. Nah, di sebelah kanan nanti akan muncul setting, kalau Bapak Ibu cek di sebelah kanan, ini ya kalau diklik. Tadi selain untuk mengatur font, kalau mau ngatur fontnya gimana? Yang ini. Ya, bisa diatur fontnya sesuai dengan kebutuhan. Terus tebal, miring, garis bawah, perataan. Terus ini apa namanya? Formatnya. Nah, kalau untuk efeknya bisa ke bawah. Nah, di sini ada efek, biasanya ada efek untuk enter sama ada efek untuk exit.
Ya, efek enter munculnya ketika pertama kali, nanti akan muncul efek untuk ketika masuk, ya enter ini ketika masuk, kalau exit ketika dia selesai. Nah, nanti ada efek. Ini efek enternya sudah ada kalau saya lihat, ini ya, ada efek naik turun ini. Nah, di exitnya ini belum ada. Nah, ini bisa diklik. Atau kalau mau dirubah, tinggal diklik aja di bagian enter efek ini. Nah, nanti efeknya ada banyak. Bapak Ibu, tuh ada banyak sekali. Monggo tinggal dicoba satu-satu efek-efeknya. Ini bisa back. Nah, tapi ini exitnya belum ada ya. Makanya tadi kenapa waktu saya play, ketika selesai tidak ada efek. Tapi ketika masuk ada efek. Kalau kita lihat ini kan efeknya naik turun. Ini kan kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan ini efeknya naik turun. Ini kalau saya klik play, nah ini ya, seperti itu, nggak kelihatan ya. Karena cepat. Oke. Nah, ini bisa kita atur ketika apa namanya exitnya aja nih, saya atur. Contoh ini down ini contoh aja. Nah, seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa atur efeknya. Nah, ini ya. Efeknya itu munculnya ketika kalau yang enter ketika ini, ketika masuk itu yang warna pink ini ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat, yang warna pink ini adalah efek, yang pink depan ini adalah ketika enter, ketika masuk, yang pink terakhir ini adalah ketika keluar, exit ya. Yang depan ini ketika enter, yang belakang ini ketika exit. Jadi seperti ini kalau kita lihat. Nah, seperti itu ya. Ini kalau mau diperpanjang ya tinggal digeser aja kalau mau diperpanjang. Ya karena ini cuma berapa detik tadi? 3, 4, 5. Cuma 3 detik ya, cuma 3 detik. Jadi tidak saya perpanjang efeknya, mungkin saya buat setengah detik di sini. Ini cuma 3 detik ya, 3 sampai 5. Ini kalau Bapak Ibu lihat di timeline-nya 3 sampai 5 aja. Tadi cuma 3 detik. Saya buat di sini setengah-setengah. Ya, seperti itu contohnya. Ya, jadi ini kalau mau di play semua, diklik yang atas ini Bapak Ibu, yang klik preview. Kalau yang ini itu hanya per scene. Kalau Bapak Ibu klik, ini ada 3 play ya, jangan bingkok, playnya ada banyak sekali. Ini ada play ketika per scene-nya. Ini kalau kita klik yang scene 1 ya playnya yang ini. Kalau play yang ini adalah play sesuai dengan ininya, apa namanya, playhead-nya ini. Jadi playhead-nya ini berhenti di mana, kita play-nya yang ini. Kalau mau play semua dari scene 1 yang atas ini. Contoh dari scene 1 saya play. Nah, seperti itu ya. Ini kalau mau play semua, diklik yang atas ini. Seperti ini. Nah, seperti itu. Ini baru judul. Ini contoh konsepnya seperti ini ya. Nanti kalau mungkin Bapak Ibu punya konsep lain boleh. Ini saya hanya konsep saya buat seperti ini, judul dulu, kemudian materi, arkaikum. Nah, kita add lagi Bapak Ibu di sini. Saya add lagi scene ketiga. Nah, di scene 3 ini saya baru menjelaskan zaman arkaikum itu isinya apa. Nah, nanti Bapak Ibu boleh sih dari judul langsung ini juga boleh. Atau mau dibuat contoh seperti saya juga boleh. Ini hanya masalah ide saja, ide konsepnya seperti apa. Masing-masing ya, masing-masing punya ide dan konsep sendiri-sendiri. Nah, contoh tadi ini, nah scene 3 ini saya mulai menjelaskan, ini ya Bapak Ibu, scene yang ketiga, saya mulai menjelaskan zaman arkaikum. Nah, di zaman itu terjadi 2.500 juta tahun yang lalu, kemudian panas, tidak ada kehidupan. Nah, ini kita bisa main teks. Contohnya main teks lagi di sini. Saya add di sini. Itu 2.500 tahun. Ya. Sorry. 2.500 tahun, sorry, 2.500 juta ya. 2.500 juta tahun. Nah, saya tidak menjelaskan secara detail di sini. Ingat, ini bukan presentasi, jadi saran saya kalau membuat apa namanya yang animasi seperti ini jangan dibuat detail ya. Jangan dibuat detail karena malah akan kayak presentasi nanti apa jatuhnya. Jadi poin pentingnya saja ya.
saran saya adalah Bapak Ibu tentukan poin pentingnya saja. Oh, zaman itu 2,5 juta tahun. Jadi biar tidak terlalu ribet, ya 2,5 juta tahun yang lalu. Nah, seperti ini. Nah, di sini mungkin kita bisa kasih efek. Nah, kita kasih efek karakter. Biar tidak terlalu kosong ya. Di sini kalau di tempat saya, contoh saya tadi, saya beri karakter. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan tentang karakter. Kalau tadi kan teks. Nah, kalau ini karakter. Kalau karakter ini lebih ke tampilan orangnya. Ya, ada bermacam-macam model orang. Di sini, selama tidak ada keterangan upgrade, bisa kita pakai. Ini ya, bisa yang pakai kacamata ini. Atau ini. Nah, ini ada banyak sekali sebenarnya, tinggal sesuai dengan keinginan Bapak Ibu mau yang mana. Atau ada yang orang kantoran, ada yang nah seperti ini ya, ada banyak, ada dokter dan lain-lain. Nanti bisa dipilih. Kalau saya pilih yang ini, yang standar. Nah, seperti ini ya. Karakternya saya perbesar biar kelihatan full ya. Jangan takut untuk ini. Nah, saya perbesar aja kayak gini. Nah, seperti ini. Nah, di karakter ini, kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan, ini ada banyak sekali action ya, ada action dan ada expression. Nah, Bapak Ibu bisa mengubah action itu aksinya, dia ngapain, ada banyak sekali di sini. Ini free semua, bisa dipakai. Kalau yang action ini bisa dipakai semua, tidak ada keterangan upgrade. Ini sampai bingung nanti kalau mau milih yang mana, karena banyak sekali kegiatan yang bisa dipakai. Nah, ini kelebihannya, ya ini kelebihannya. Ya, kelebihannya di sini. Kita bisa pakai template gerakan yang sudah jadi banyak. Ya, di sini kalau Bapak Ibu lihat. Nah, ini ada yang main-main musik, ada apa. Nah, nanti bisa muncul ide, Bapak Ibu lihat dulu sekilas, nanti akan muncul ide, oh ini ya, gitu kan. Nah, di sini mungkin yang berhubungan dengan ini mungkin saya akan membuat efek menjelaskan aja. Ini efek dia nunjuk ya. Contoh, tadi ada efek nunjuk. Nah, ini ya, saya buat efek nunjuk, atau pakai ini yang pakai apa namanya ini, tongkat ini. Nah, itu juga boleh, atau pakai yang ini. Contoh. Nah, gini, contoh. Nah, dia akan langsung, nanti sudah ada gerakannya sudah gerakan template yang sudah jadi. Nah, ini hanya untuk biar apa namanya, scene-nya ini terlihat penuh. Yang pertama, jadi pertama menjelaskan 2,5 juta tahun. Ya, jadi tadi saya cuma menaruh teks, ya ini, kemudian saya taruh karakter. Karakternya tadi saya pilih yang modelnya nunjuk, bisa Bapak Ibu lihat di sini. Ekspresinya bisa diubah juga. Di sini ada ekspresi wajahnya. Ini senyum mungkin gini, marah ya, atau nah ini ekspresinya bisa dirubah juga wajahnya. Dengan cepat ya Ibu. Ini ya. Ini yang berbeda. Di sini sudah ada ekspresi. Nah, kayak gini ada banyak sekali. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan juga. Oh, ini ekspresinya lagi marah, oh ya marah, berarti lagi senyum ya senyum, bingung, atau sakit, nah itu bisa sakit. Nah, kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, contoh ini saya buat ekspresi standar senyum gitu. Ya, actionnya tadi nunjuk. Nah, ini simpelnya seperti ini. Nah, terus kemudian saya tambahkan kayak tadi, saya tambahkan efek untuk masuk dan efek untuk keluar. Ya, jadi saya klik dulu, ini 2,5 juta tahunnya ini. Bisa Bapak, untuk waktu diklik dia akan muncul di sebelah kanan di bagian setting. Tadi ya, selain untuk ngatur huruf dan lain-lain, nah kita bisa ngatur efek untuk masuk dan keluarnya. Ini opsional ya sebenarnya ya Bapak Ibu. Kalau saya biasanya saya atur ya biar lebih gerakan atau animasinya biar full, biar tidak terlalu, kalau kita nggak kasih efek itu kelihatannya kayak diem gitu, agak aneh soalnya. Nah, maka biasanya saya buat ini toh efeknya hanya efek biasa kok, kayak di PowerPoint itu, efek-efeknya, efek ketika masuk dan efek ketika keluar. Dan biasanya saya pun juga milihnya tidak terlalu yang efek rumit-rumit, nih ya, efek dari kiri, dari kanan, atau dari sudut, hanya gitu-gitu aja. Atau model-model yang seperti, ada yang model pop up kayak gitu, ada yang model lari, ini ya, kalau ini kan lari biasanya, modelnya geser-geser, ada yang model langsung wipe, ya, jenisnya wipe, ada yang move. Tinggal sesuai dengan, atau yang spesial, sesuai dengan kebutuhan saja, sesuai dengan keinginan. Ya, contoh, ini saya buat dari
kiri, contoh. Nah, ini ya, saya beri efek tadi left dari kiri. Nah, ini contoh yang karakternya ini pun juga kita bisa atur efek enter sama efek exit-nya. Dikliknya yang ini, yang bagian setting. Kalau kita klik langsung dia munculnya yang action sama yang expression. Kalau kita mau ngatur gerakannya tadi, gerakan pakai efek enter dan exit-nya, ya Bapak Ibu bisa klik yang ini. Nah, sama ya. Klik yang gambar roda ini setting. Nah, nanti bisa ada efek masuknya. Biar kelihatan kayak lari gitu kan orangnya. Nah, ini saya buat efek enter-nya. Saya atur dari sebelah kanan ya, dari kanan muncul nanti. Ini saya pilih right. Ini waktu enter. Kemudian saya balikin dulu. Ini ya, waktu enter, Bapak Ibu bisa lihat ada panahnya. Ya, dia dari kanan. Ini exit-nya belum saya beri, masih tanda silang. Exit-nya saya beri, dia nanti balik ke kanan lagi waktu keluar. Nah, contoh ya Bapak Ibu, kita play dulu. Scene 3. Nah, seperti ini ya. Nih, nanti kita atur dulu, karena ini kan masih yang 2,5. Tadi kan materi Archicum itu ada 2,5 juta tahun yang lalu, suhu masih panas kan. Nah, ini yang pertama dulu. Nah, seperti ini. Ini mungkin saya buat 3 detik aja ya, 3 detik. Ya, jadi tadi saya ulang, saya beri tag, saya beri efek enter sama exit. Ini exitnya belum, sorry, saya beri exitnya dulu. Exitnya ke atas contoh. Nah, bebas saja Bapak Ibu, ini efeknya tinggal pilih aja kok. Kemudian karakternya saya beri efek nunjuk, kemudian saya beri efek enter dan exit. Hanya itu saja, simple. Ya, saya tidak memberikan efek gerakan-gerakan yang rumit, itu nanti akan saya bahas di level 3 atau suara, saya belum masuk ke suara di sini. Karena nanti akan semakin lama kalau pakai itu. Sebentar. Oh ya, ambil action dan ekspresi dari mana? Ya, ini ya Ibu Wina, diklik dulu karakternya. Karakternya jika sudah Ibu taruh, diklik. Ya, sorry ini saya silang dulu. Diklik. Nanti di sebelah, sorry. Sebentar, ini layar saya penuh soalnya, penuh untuk chat dan lain-lain. Saya geser-geser sebentar. Nah, ini ya diklik dulu. Nah, ketika diklik nanti di sebelah kanan akan muncul sendiri Ibu Wina. Wina Karmiza, diklik dulu. Di sebelah kanan nanti, ini ada action. Pertanyaan Ibu adalah action dan ekspresi. Ini ya, action. Ekspresi. Ini ya, action yang ini, Ibu bisa pilih banyak sekali. Nanti pilih sesuai dengan kebutuhan materinya apa. Oh, materinya tentang apa. Nah, nanti bisa Bapak Ibu cek. Ya, saran saya dihubungkan. Oh, tentang apa ya, dia lagi apa gitu kan, panasen ya, contoh panas ya, Bapak Ibu cari yang panas. Oh, lagi seneng, cari yang ekspresinya seneng. Contoh di sini saya tidak ada, karena tidak ada hubungan dengan 2,5 juta tahun, maka saya buat ekspresi nunjuk aja di sini. Dia menjelaskan bahwa 2,5 juta tahun, maksudnya seperti itu. Ekspresinya yang ini. Nah, ini kan kalau Bapak Ibu di sini berubah dia. Nah, ini kan ekspresi sedih, ini ekspresi marah. Nah, wajahnya kan berubah. Kalau di zoom diperbesar ininya akan kelihatan nanti. Ini saya buat segini. Nanti kalau dibuat video akan kelihatan, karena kalau video kan besar nanti. Itu Ibu Wina, ada pertanyaan lagi? Ini ada ya. Ya, tadi. Bisa coba saya play lagi. Seperti ini. Nah, tadi kok sebentar, kok marah tadi. Ekspresinya belum saya rubah. Sebentar. Ini ya. Oke. 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 Ini yang pertama. Ekspresi, ya. Tidak, Ibu, kalau untuk nanti bicara, nanti dia sudah otomatis. Ya, dia akan mengulang-ulang sendiri. Satu kali dipilih, dia akan mengulang sendiri. Selama waktunya masih ada ya. Contoh waktunya Ibu taruh 10 detik. Ya, 10 detik. Dia kan satu kali gerakan itu kan mungkin 1-2 detik. Dia akan ngulang-ulang sendiri. Contoh nunjuk. Ya, kalau waktunya habis ya dia selesai. Tapi kalau waktunya masih ada, dia akan mengulang gerakannya itu. Ya, gerakannya itu akan dia ulang. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini
Ini ya contoh yang di bagian animation, diklik. Nah, kalau mau lebih detail di sini ya, di bagian animation. Nah, di sini sudah ada 2. Ini saya lebih detail lagi. Karena saya mau mengatur ini. Ini kan tadi kan saya sudah ngatur sebentar. Scene 3 itu 10 detik ya. 10 detik itu nanti rencananya mau saya bagi 5 detik untuk menjelaskan 2,5 juta tahun, 5 detik untuk menjelaskan apa tadi? Panas ya, panas dan belum ada kehidupan. Ya, contoh gitu ya. Jadi 10 detik, 5 detik menjelaskan 2,5 juta tahun. Keterangannya adalah teks dan karakter ini. Nanti untuk yang 5 detik berikutnya saya menjelaskan yang apa namanya? Tadi tidak ada kehidupan dan buminya masih panas. Nah, kita atur dulu karena ini masih 10 detik ya. Di bagian ini karakter. Jadi kalau mau mengatur 2 ini di bagian karakter ini, nah di sini. T ini maksudnya adalah teks, kalau yang gambar orang ini adalah orangnya ini. Detailnya di bawah ini ya Bapak Ibu. Nah, ini coba saya klik yang teks dulu. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat dia full. Maka ini nanti akan berjalan sampai selesai kalau saya play. Nah, dia 10 detik ini ya. Ini jalannya 10 detik. Tadi rencana saya 5 detik aja. Nah, lihat dia animasinya ngulang-ngulang terus selama 10 detik itu. Nah, ini mau saya atur 5 detik aja ya kan. Nah, diklik dulu. Ini yang saya atur ini yang pertama T. T itu ini teksnya. Ini digeser aja dulu. Ini dari 5 sampai 10 ya berarti ya. Nah, 5 detik. Ini kan 10 detik, 5 sampai 15. Nah, di 5 detik pertama itu ini tadi untuk yang teksnya. Ini yang teks ya Bapak Ibu nih. Bisa dilihat tadi saya ulang. Ini yang T, saya klik. Nah, ini saya setting yang teksnya. Ini lebih detail lagi ngaturnya biar apa namanya? Biar lebih detail. Nah, sebenarnya kalau di materi kalau tatap muka ini bisa panjang ya karena kalau online seperti ini mungkin nanti kesulitannya masalah teknis seperti ini ya. Kalau kita tatap muka biasanya saya lebih enak ngatur menjelaskan detail-detail seperti ini. Ini ya 10 detik. Nah, ini saya atur 10 detik untuk teksnya. Untuk orangnya juga sama, Ibu, ini ya, saya atur orangnya. Nah, ini kalau kita lihat dia full sampai 10 detik. Ya, ini saya atur 5 detik aja. Ini saya geser. Nah, karena 5 detik berikutnya nanti saya akan ngatur yang lain. Sorry. Ini ya, gambar orang ini. Lamanya memang ngatur-ngatur seperti ini. Dulu waktu saya membuatnya gempa bumi itu, kalau nggak salah dari setelah terawih, itu kan waktu puasa kemarin saya buatnya gempa bumi itu. Dari setelah terawih sampai hampir sahur itu saya bikinnya, karena harus sampai ngisi dubbingnya juga. Kalau yang gempa bumi kemarin, saya ngisinya lama. Sorry. Oke, saya play dulu. Ini 5 detik ya tadi ya. 1, 2, 3, 4, 10 sampai. Nah, dia 10 dia langsung keluar. Nah, tapi masih jalan karena nanti rencananya mau saya isi yang berikutnya. Jadi ini sampai saya refresh sebentar. Ini agak lelet. Kalau mungkin lemot bisa di refresh ya Bapak Ibu. Memang kalau internetnya tidak stabil karena di sini dipakai untuk kelas banyak soalnya kadang-kadang tidak stabil. Nah, oke ya. Jadi ini tadi sampai 10. Nah, sampai 11 dia kosong. Kenapa? Karena saya setting sampai 10. Nah, ini ya kalau Bapak Ibu geser playhead-nya ini sampai sini dia masih muncul, tapi setelah 10 detik dia hilang. Karena tadi memang saya atur cuma sampai ini. Apa namanya? Sampai 10 detik ini ya. Ini Bapak Ibu. Nah, di 10 detik berikutnya di sini akan saya atur berikutnya yaitu tadi sebentar saya cek ya kehidupan ya. Suhu panas terus kemudian tidak ada kehidupan. Saya hanya menulis poin intinya saja agar peserta didik langsung paham. Oh, intinya suhunya panas, tidak ada kehidupan di zaman Archaikum itu.
Nah, di sini bisa kita atur pakai karakter tadi. Kalau saya biasanya saya main karakter lagi. Karakternya mungkin apa ya, berhubungan dengan panas gitu kan. Nah, saya atur lagi karakternya. Nah, di sini mungkin bisa kita cek. Mungkin lagi, kalau ini kedinginan ya, oh, bukan berarti. Kepanasan mungkin, kita bisa cari yang kepanasan. Ada nggak kepanasan? Oh, bukan. Ini pusing ya. Ya, di sini memang harus sabar ya Bapak Ibu nih. Nah, ini karena sambil milih, semakin detail semakin bagus soalnya nanti tidak ada kepanasan ya. Ntar. Atau marah. Nah, ini bisa dipilih. Ada banyak sekali soalnya ini. Bapak Ibu cek di sini. Ini semuanya bisa dipakai. Tidak ada keterangan upgrade. Semuanya free, bisa dipakai. Ada gerakan-gerakannya. Ya, contoh ini aja ya Bapak Ibu. Ini contoh bawa obor ini. Atau sebentar. Kemudian tadi saya pakainya ada yang marah. Ya, tidak ada. Sebentar, harus ulang lagi saya. Tadi aja contoh panas itu. Nah, ini bawa obor. Nah, ini kan kayak manusia. Nah, ini contoh aja ya Bapak Ibu, contoh. Nanti bisa nah lihat, dia animasinya sudah langsung jadi animasinya. Animasi ini sebagai kayak pemanis dulu ya. Di sini konsep orangnya ini memang tujuan saya hanya untuk sebagai pemanis, belum gerakan-gerakan yang rumit. Karena untuk mempersingkat waktu, saya hanya pakai sini mungkin kasih ekspresi. Nah, karena ini kan suhunya panas, tidak ada kehidupan. Nah, ekspresinya ekspresi sedih gitu. Nah, contoh aja. Nanti bisa Bapak Ibu atur bagaimana bagusnya. Nah, di sini sama kayak tadi, kalau saya biasanya saya atur enter dan exit-nya. Nah, dipilih aja dengan ini, tinggal pilih aja. Nanti bisa diatur bagusnya yang mana. Ini juga saya atur, diklik dulu, kemudian klik yang ini. Kalau yang karakter, karena kalau karakter dia langsung mainnya ke action atau ekspresi, harus diklik yang ini, gambar setting ini. Nah, kita baru bisa masuk ke enter dan exit-nya. Mungkin dari kanan ya, dari kanan kalau ini. Kemudian exit-nya juga nanti balik ke kanan. Oke. Nah, ini sudah kita atur ininya tadi dari 10 ya. 5 detik pertama kan yang tadi 2,5 juta tahun. Nah, ini 5 detik ke belakang ini yang suhu panas tidak ada kehidupan. Kita atur juga biar lebih rapi. 15, oke. Ya. Oke. Kita bisa play dulu di sini. Di scene 3 ini berarti menjelaskan dia 2,5 juta tahun yang lalu. Nah, kemudian ya dia hilang, suhu panas tidak ada kehidupan. Nah, contoh seperti ini. Ya, jadi kalau kita play dari awal, ini ya Bapak Ibu, kita play dari awal previewnya. Ya, zaman prasejarah, kemudian Archaikum 2,5 juta tahun yang lalu. Suhu panas tidak ada kehidupan. Nah, dari poin ini saja
minimal peserta didik kita sudah langsung paham hanya dari segi video awal ini. Oh, ternyata zaman prasejarah itu ada zaman arkaikum. Dia 2,5 juta tahun yang lalu, suhunya panas, tidak ada kehidupan. Otomatis peserta didik langsung tahu ya. Biasanya kan harus baca dulu. Ini tidak, dari video saja. Saya sendiri pun jujur hanya dari membuat seperti ini jadi hafal. Saya bukan orang IPS, saya tidak hafal zaman prasejarah itu apa, saya tidak hafal gempa bumi itu apa. Tapi karena saya membuat, malah saya hafal sendiri tanpa saya baca, tanpa saya ngapalin. Dari saya membuat kayak gini, malah saya hafal. Oh, gempa itu ada ini. Sampai sekarang pun saya hafal gitu kan. Itu tujuannya sebenarnya di situ ya, tujuan di situ. Tujuan dari pembuatan ini. Oke, sebentar ada pertanyaan di kaitannya. Ya. Oke, apa bedanya sin 1, sin 2, sin 3? Sin 1 tadi, ini sin itu sama kayak slide ya Bapak Ibu. Kalau saya Ibu siapa tadi? Wina ya, Ibu Wina. Apa bedanya sin 1, sin 2, sin 3? Ya, sin itu ibaratnya kita sama kayak slide sebenarnya. Sama kayak kalau kita kan mau bikin presentasi kan slide 1 kita isi apa, slide 2 kita isi apa. Nah, fungsinya sin sebenarnya ya sama, kita harus atur dulu setiap mungkin saya sin 1 nih ya, kalau kita lihat sin 1 itu saya isi judul ya, judulnya zaman prasejarah. Ini bisa Ibu lihat. Sin 2 di sini saya isi, saya langsung ke materinya, yaitu pertama arkaikum ya, zaman arkaikum. Di sin 3 saya masukkan ada 2 poin tadi, di sin 3 ini ada 2 poin, saya buat 10 detik. 5 detik pertama saya menjelaskan bahwa zaman arkaikum itu 2,5 juta tahun yang lalu. Di 5 detik berikutnya di sin 3 ini saya menjelaskan bahwa suhunya panas, tidak ada kehidupan. Nah, ini terserah sebenarnya ya, tidak harus isinya seperti ini. Sin itu ibarat tadi saya bilang sama kayak slide. Disimpan di web tidak? Ya, dia otomatis di situ, nanti kita bisa publish, kita bisa download. Kita bisa download intinya. Nanti ada di sini ada tombol publish, nanti hasilnya berupa video. Kita bisa download. Apakah tersimpan? Ya, nanti tersimpan di dashboard. Ibu tersimpan di dashboard. Ibu Eni ya. Nanti ada dashboard, kita bisa ngedit sewaktu-waktu. Oh, saya mau ngedit bisa. Nanti di menu dashboard. Ini ya, di dashboard ini. Kelihatan nggak sebentar? Ini kelihatan ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu masuk ke dashboard, ini kan dashboard saya. Ini kan apa namanya? Ruang waktu saya bikin ini. Nah, kan waktu pertama ada dashboard. Nah, di bawah ini sudah saya kerjakan kemarin. Ada penjelajahan bangsa barat, kemarin saya nyoba ya, ada yang masih kosong-kosong juga. Nah, ini bisa dihapus nanti. Ini sama kayak foldernya itu kan, ada gempa bumi, ini kemarin saya waktu nyoba penjelajahan bangsa barat saya juga bikin kemarin, contoh luar angkasa ada zaman prasejarah. Nah, ini ada banyak ya, sudah saya coba buat. Nah, ini di sini nanti bisa diedit, dia tersimpan, tidak perlu khawatir, nanti sewaktu-waktu bisa diedit, nanti kalau mau dibuat video juga bisa. Ya, sin masing-masing fungsinya untuk menjelaskan dari apa yang ingin Bapak atau Ibu sampaikan tentunya. Tadi seperti yang saya bilang, fungsi sin sama kayak slide ya. Mau diisi apa ya terserah Bapak sama Ibu ya. Bapak Ibu mau diisi apa sesuai dengan kebutuhan. Jadi pertama memang kita harus memang harus ngatur dulu. Kita harus nanti sin pertama saya mau gambar. Jadi sama kayak bikin film ya. Ibaratnya kalau kita bikin animasi itu sama kayak bikin film. Oh, scene 1 adegannya nanti kayak gini gitu loh. Oh, scene 2 adegannya dia jalan. Scene pertama dia jalan, scene kedua nanti dia jatuh, ya kan? Seperti itu contohnya. Jadi ibaratnya scene itu kayak kalau di PowerPoint sama kayak slide. Bisa Bapak Ibu atur sendiri sebenarnya nanti. Ini kan contoh kalau dari saya seperti ini. Tidak harus seperti ini ya, tidak harus seperti ini. Ini ya. Ya, 12 scene. 12 scene. Kalau bikin film bahkan scene-nya bisa ratusan. Bikin animasi kartun itu scene-nya bisa sampai ribuan, jutaan scene, bahkan sampai ribuan. Setiap kali gerakan dia jalan aja, kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu lihat contoh di YouTube itu ya, bagaimana tuh proses pembuatan sebuah animasi itu, setiap scene itu satu kali gerakan dia jalan kaki kanan maju, scene kedua kadang-kadang jalan dia kaki kiri maju kayak gitu. Jadi kayak memang per scene modelnya. Nah, kalau di sini kan setiap scene saya buat
Oh, scene pertama menjelaskan judul tadi ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat scene 1 saya menjelaskan judul. Scene 2 saya menjelaskan judul juga yang ke materi. Scene 3 tadi saya jelaskan, saya di scene 3 ini saya atur 10 detik. Ya, dia menjelaskan dua poin tadi 2,5 juta tahun sama suhu yang panas. Nah, nanti scene keempat juga sama. Saya menjelaskan untuk yang zaman berikutnya. Nanti scene 5 apa ya. Ya, buat skenario dulu, benar sekali. Jadi pertama kita skenario-nya nanti apa dulu, seperti itu. Skenario materi lebih ya, materinya nanti mau apa. Dibuat, saran saya dibuat yang simpel saja, karena ini kalau mau dibuat yang rumit malah akan makan banyak waktu. Saya biasanya yang simpel-simpel aja. Tadi saya bilang bahwa inti-intinya saja, karena poinnya di sini kan hanya untuk, kalau saya biasanya untuk pemicu aja di awal. Oh, sebelum materi kita playkan dulu videonya. Nah, nanti kan anak-anak langsung tahu, oh zaman ini isinya ini ya, oh gempa bumi itu ada ini ya. Dia langsung tahu, karena kalau anak-anak itu kan lihat film itu pasti langsung hafal. Coba Bapak Ibu tanya, kemarin lihat film animasi kartun apa, dia akan langsung hafal setiap gerakan, setiap adegan. Itulah apa hebatnya film ya. Beda dengan kalau kita suruh baca buku gitu, mungkin akan malas. Tapi kalau kita suruh lihat kartun gitu, ya setiap adegan pun dia akan hafal langsung. Oh si A kemarin seperti ini, si B seperti ini, dia akan hafal. Bahkan ucapannya pun juga dia hafal. Nah, itulah manfaatnya dari sebuah film ya atau animasi. Manfaatnya di situ sebenarnya. Silakan, ada pertanyaan lagi mungkin. Ya ini Bapak Ibu, nah nanti bisa dilanjutkan, nanti scene ketiga dilanjutkan. Tadi ada contohnya, nanti kalau mau contoh nanti saya berikan contoh video yang sudah jadi, nanti bisa Bapak Ibu tanya. Ya yang penting kalau saya prakteknya dulu ya. Kemarin sudah saya berikan contohnya yang teori, nanti akan saya berikan mungkin oleh yang ini prosesnya ini, nanti akan saya berikan prosesnya dari satu materi ya, saya bikin satu materi prosesnya seperti apa, nanti mungkin akan saya buat videonya juga, nanti linknya akan saya share. Ya, selain yang kemarin, nanti Bapak Ibu bisa cek ya di grup, sudah saya share kemarin untuk yang materi saya dan materi beberapa instruktur. Untuk yang dasar ya, untuk yang dasar. Kemudian nanti akan saya share untuk yang prosesnya. Bagaimana saya buat satu materi, jadi sebuah hasil yang jadi ya. Tadi contohnya yang tadi itu yang zaman prasejarah. Ini kalau saya buat tentunya nggak akan cukup Bapak Ibu. Tadi kemarin saya bikinnya juga minimal ya berjam-jam. Kalau butuh membuat animasi seperti ini memang butuh telaten. Itu pun kalau dengan koneksi internet yang stabil ya. Nah, ini kalau mau dibuat videonya gimana? Tadi ada yang tanya mungkin dipublish nih ya, Ibu, diklik atau Bapak diklik publish ini. Nah, tinggal diklik sebentar saya geser. Diklik yang publish di sini. Nah, nanti download, tinggal di-download videonya. Nah, di sini ya, dikasih judul boleh, ini kasih judul dulu. Ini sebenarnya kalau judul langsung dari sini ya, biasanya kalau saya. Ini judul ini contoh zaman prasejarah. Nah, ini dari sini aja judulnya. Nah, nanti kayak gini, nanti di sini publish. Nah, dia otomatis sebenarnya video name-nya akan berubah. Kemudian ini resolusinya ya, resolusi videonya. Ini ya, mau yang 480 atau 720 ya. Silakan, kalau ya ini semakin tinggi resolusinya nanti semakin ukurannya juga semakin besar ya, ukurannya juga semakin besar. Kalau saya biasanya yang ini sih, kalau memang mau yang kualitasnya bagus ya 720 ini atau Full HD ini yang bagus, tapi ini harus upgrade sih, ini nggak bisa. Kita biasanya cuma milih yang 480 atau 720 kualitasnya. Ini bisa sampai Full HD 1080, ini mungkin bisa jelas ya, kualitasnya bisa bagus, atau yang 2K, 4K juga bagus, tapi ini harus di-upgrade. Jadi kita tidak bisa pakai yang ini. Kita hanya bisa pakai dua ini. Kalau cepat saya pakai yang 40 sih biasanya ini. Karena masalah ukuran ya, karena nanti kalau harus rendernya biar nggak lama, karena nanti butuh proses render. Tipenya apa? Ini bisa dipilih. Kalau saya bisa pakai MP4. Oh, ini cuma ada MP4 ya di sini. Oke, ini ya. Tinggal download, nanti tinggal klik download, nanti proses. Nanti ada proses dulu karena proses rendering ya. Semakin banyak ya rendernya juga semakin lama biasanya. Kalau
dengan internetnya juga harus stabil ya, jangan sampai internetnya putus. Kalau sampai putus internetnya ya nanti proses renderingnya juga akan putus juga. Jadi memang harus nunggu. Ya semakin banyak scene-nya, otomatis renderingnya juga akan semakin lama. Makanya memang kalau bisa memang kita buat scene-nya simple. Saya biasanya jangan dibuat yang terlalu panjang. Ini tidak seperti PowerPoint ya, sekali lagi Bapak Ibu, konsepnya jangan dibuat seperti PowerPoint yang memang kita bisa bikin banyak ya, karena ini animasi kita harus rendering. Saya tidak tahu ya berapa menit renderingnya, karena tadi saya bilang tergantung banyak dan sedikitnya. Kalau kita cuma satu scene ya cepat gitu kan. Saya tidak tahu ya, karena rendering itu kan prosesnya tergantung kecepatan internet, ya tergantung banyak sedikitnya scene. Tidak ada berapa waktunya Bapak Ibu. Kalau tadi aja saya 7 itu 15 menit tadi kelihatannya. Ya kalau di tempat kami kan waktu pagi tadi kan saya berangkat agak pagi karena saya tahu nanti kalau saya agak siang render gitu kan lemot ya, karena dipakai satu kampus ya. Maka tadi saya agak berangkat pagi, saya render gitu kan. 7 scene itu sekitar 15 menit, 15 menit sampai 20 menit. Sekali lagi tergantung koneksi internetnya cepat atau tidak. Kalau pagi kan mungkin belum ada, masih cepat sih di sini. Ini ya, tinggal klik download, nanti akan ada seperti contoh ya, saya klik download. Ini tadi cuma berapa scene ya, coba 3 scene. Nah ini dia proses, coba aja ya, 3 scene. Nah ini ya, ini proses ya. Saya tidak tahu berapa selesainya, saya tidak tahu ya, tergantung koneksinya di sini ya, tergantung koneksinya di sini. Ya kalau mau nunggu juga boleh sih, nanti nunggu. Nanti kalau sudah ada videonya jadi, tinggal klik download aja, ada tombol download, tinggal klik download, selesai. Nanti tinggal disimpan di mana hasilnya. Contohnya tadi kayak tadi, hasilnya video kayak tadi yang biasanya saya play ke Bapak Ibu. Nah ini kalau mau nunggu ya tahu sampai kapan nih nanti ya, karena proses rendering ya ini ya, proses rendernya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya itu review dari saya, materi saya yang pertama kemarin itu ya, saya belum membahas ke voice ya, karena seperti yang saya bilang di awal, ini tidak cukup kalau cuma 2 kali pertemuan. Kalau saya ngomong karena biasanya kalau untuk materi ini saya 10-15 kali pertemuan. Kalau pertemuan langsung di workshop ini kan saya cuma diberi waktu 2 jam, ya jelas tidak mungkin ya saya menghandle semua ya. Ibaratnya Bapak Ibu punya materi 1 semester dihandle cuma 1 kali pertemuan kan juga nggak mungkin ya. Apalagi dengan materi serumit ini ya, sedetail ini, serumit ini jelas tidak mungkin. Biasanya 1 kali pertemuan itu saya baru kenalin dulu biar peserta didik saya paham dulu tentang bagaimana pembuatannya. Nanti saya beri kasus-kasus, oh seperti ini buat seperti ini. Jadi dari 15 kali pertemuan itu dia bisa langsung paham. Nah ini nanti bisa Bapak Ibu lanjutkan di level 3 ya. Di level 3 nanti saya akan coba untuk Oke, di sini saya contohkan ya untuk contoh nanti materi saya di level 3 tentang suara. Oke. Sama Bapak Ibu, ya sebentar. Ini saya skip aja ya ini ya, renderingnya ya, karena daripada nunggu lama nanti ada yang tanya tadi tentang itu. Oke. Ini saya skip aja. Oke. Saya buat yang baru di sini. Ini karena waktunya habis, saya contohkan yang ini aja ya Ibu. Nanti sama panitia sudah karena masih nanti ada beberapa materi lagi sama penutupan. Ya Ibu, ini saya contohkan yang suara. Ini saya ambil karakter ini ya. Gimana kalau karakter ini mau ngomong ya nih. Ini Ibu siapa tadi sebentar. Ibu Hindah Wasis ya, Ibu Hindah Wasis, gimana caranya memberi suara. Nah, ini suara dubbing bisa, suaranya sudah disimpan ya. Kalau mau yang dubbing langsung juga bisa ya. Seperti ini. Ya, diklik yang ini ya, Ibu, diklik yang gambar mic, yang voice over ini. Ya, mic ini diklik. Nah, nanti di sebelah kanan Ibu lihat di sini ada 3 pilihan. Bisa record voice, ini kita ngomong langsung. Ya, kita ngomong langsung bisa. Ada text to speech. Kalau kita mungkin ngomong malu, capek, ya kita bisa pakai teks nanti ya, kita ketik aja. Jadi kita ketik. Tapi
ini terbatas, bahasa Indonesia tidak ada. Jadi kalau mau ngetik ya nanti kita ngetik dalam bahasa Indonesia ya nanti ngomongnya orang Inggris, jadinya agak aneh nanti ya karena bukan logat dan lafalnya bukan lafal Indonesia. Kalau kita pakai Indonesia ya nanti dia ngomongnya juga kayak turis itu ya, turis ngomong bahasa Indonesia kayak gitu. Karena memang ini kalau Bapak Ibu nanti saya perlihatkan. Yang ketiga ada upload. Ini kalau Bapak Ibu sudah siap, ya sudah mungkin tidak dari sini dari ngerekam dari smartphone. Contoh kalau di smartphone kan sudah ada aplikasi apa namanya itu ya bisa Ibu pakai. Kalau di tempat saya namanya atau biasanya kalau saya itu ngerekam itu voice itu ya apa namanya saya lupa. Voice di smartphone saya itu ada voice recorder itu. Ini saya nggak tahu ya kalau di smartphone Bapak Ibu sudah ada ataupun nah itu juga bisa ya dipakai voice itu, tapi nanti ya tetap harus dipotong, beberapa harus dipotong dulu. Karena ada bagian yang kita mungkin belum siapnya. Nah, voice direkam, nah disimpan nanti bisa diambil, diupload ini ya, kita upload. Ini ngambil ya, disimpan di komputer kita, diambil dari smartphone, simpan di komputer atau laptop bisa kita upload. Nah, contoh tadi yang text to speech ya, saya contohkan dulu yang text to speech ini. Nah, ini ya kalau Bapak Ibu capek, malu atau mungkin nggak siap ngomong, nah bisa pakai ini, text to speech ini sudah sangat enak. Cuma tadi saya bilang ini terbatas. Nah, ini gendernya bisa dipilih mau laki-laki atau mau perempuan. Ya bisa dipilih. Nah, language-nya. Nah, ini kemarin terakhir saya lihat Indonesia belum ada soalnya. Nah, Indonesia belum masuk ya. Sayang sekalinya Indonesia di sini belum masuk. Nah, nanti mungkin proses ya karena ini kan nggak mungkin langsung satu negara. Ini kalau yang luar Jepang sudah ada, Turki, Romania, Portugis, Italia. Nah, ini mungkin kalau yang guru bahasa enak ini. Kalau guru bahasa gitu mau pakai ini enak sebenarnya, atau guru Arab ya, guru bahasa Arab. Nah, nanti mau lafal Arab. Nah, ini juga ada lafal Arab. Ini yang Jepang, guru Jepang. Nah, ini sangat bagus sebenarnya ya kalau kita Inggris. Ini kalau saya coba pakai ini, contoh selamat, ya saya tulis selamat spasi pagi. Nah, kayak gini. Saya play. Selamat pagi. Nah, dia ya kayak Cinta Laura itu kan ngomongnya kayak Cinta Laura. Jadi selamat pagi gitu kan kalau itu. Selamat pagi. Nah, gitu kan. Ya. Contoh lainnya apa ya? Nanti bisa Ibu coba sendiri. Ini ada lagi siapa yang ngomong pun juga bisa kita pilih ya. Ada Sally, ada Kimberly. Nah, ini siapa saya nggak kenal ini. Ada Kendra, ada Joanna. Nah, nanti bisa dicoba satu-satu nama-namanya. Yang male pun juga, ini ada Matthew, ada Joy, ada Justin. Nah, mungkin itu suaranya beda-beda. Itu kalau mau ngetik. Ini enak sebenarnya. Saya jujur enak, tapi ya kalau ngomongnya kayak gitu ya agak aneh nanti. Mungkin kalau kita pakai ya agak aneh. Ya kalau untuk guru bahasa ini sangat enak sekali ya karena nggak usah ngomong, tinggal ketik aja, jadi tinggal masukin. Nah, nanti bisa dipakai. Ya. Nah, kalau mau rekam sendiri pakainya yang ini ya, record voice. Coba ya, klik. Nah, ini langsung tadi 10 detik ya. Tadi saya aturnya 10 detik soalnya. Nanti kalau mau lebih panjang ya scene-nya dipanjangin dulu ya. Mungkin scene-nya 20 detik ya 20 detik. Tapi ya nanti Bapak Ibu juga harus 20 detik ngomongnya. Nah, ini disiapin dulu. Nah, mungkin kebanyakan permasalahannya ingat sekali lagi bahwa ini kan berbasis web internet. Jadi memang harus dengan internet yang stabil. Karena kalau saya dulu nyoba pakai internet saya, kalau di rumah kan mungkin internet saya nggak stabil karena cuma pakai tethering ya. Kadang-kadang nanti akan putus-putus, kadang-kadang suaranya nggak jelas gitu ya, karena masalah rendering gitu aja sebenarnya. Contoh ya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan coba untuk belajar tentang zaman prasejarah. Nah, saya stop ya Ibu. Ini coba kita preview dulu. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan coba. Nah, dia langsung ngomong belajar tentang zaman prasejarah. Orangnya juga akan langsung ngomong, mulutnya juga akan bicara seperti itu. Jadi tidak usah khawatir, dia langsung bicara. Nanti bisa kita campur dengan yang tadi ada ekspresi, ada gerakan, nanti bisa kita campur sebenarnya. Tapi biasanya kalau untuk suara ini saya buat hanya untuk narasi sih, biasanya untuk narasi. Apa kalau yang kemarin kan waktu di gempa bumi itu saya hanya pakai suara untuk narasi aja. Jadi jalan saya ngomong gitu kan, untuk narasi-narasi gitu aja sebenarnya. Kalau mau per
per karakter ya bisa, nanti ya lebih detail ya, lebih makan banyak waktu lagi biasanya. Kalau Bapak Ibu punya waktu per karakter ngomong-ngomong itu bagus sebenarnya, akan lebih bagus. Nanti ya suaranya bisa ganti-gantian, ya tidak susah. Atau ya kalau mau pakai voice tadi aja, kalau mungkin kayak orang Inggris sedikit juga nggak apa-apa. Ya nanti kalau di-apply ya. Ini kalau saya lihat selamat pagi anak-anak. Tidak ada masalah ya di sini. Kita akan coba karena internetnya stabil di sini kebetulan. Zaman prasejarah. Ya. Kalau sudah oke tinggal di-apply aja. Nanti ya diberi nama dulu ya, diberi nama dulu. Tinggal di-apply. Dah nanti akan tersimpan. Ya, itu contoh. Ini nanti akan saya coba di level berikutnya Bapak Ibu, lebih detail di level berikutnya karena ini jelas tidak mungkin saya bahas satu pertemuan 2 jam, tidak cukup waktunya soalnya. Nanti masih banyak ada lagi nanti beberapa hal yang mungkin akan saya bisa jelaskan di level yang ketiga. Ada pertanyaan dulu mungkin sebelum saya cukupkan? Karena masih ada penutupan habis ini. Ibu Hindah ya tadi yang tanya, oke. Pernah coba belum keluar suaranya. Ya nanti bisa dicoba lagi Ibu. Mungkin kalau di sekolah mungkin dengan koneksi internet yang atau kalau di rumah bisa pakai yang speedy mungkin bisa cepat. Atau mungkin ya waktu ini kebetulan kemarin lemot sih juga sih ya, pakai Telkomsel juga agak lemot di tempat saya ya, biasanya agak cepat. Ada pertanyaan silakan. Oh ada pertanyaan. Oke. Mic-nya ditutup maksudnya? Gimana Ibu maksudnya Ibu Wina, mic-nya ditutup? Sebentar. Tolong dibuka adminnya. Oh, mic-nya. Oh ya, silakan. Saya kira mic-nya tadi, silakan. Silakan Ibu Wina. Terima kasih Pak Nur dan Bu Lestari yang sudah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya sudah mencoba membuat video tutorial. Nah, yang akan saya tanyakan di sini Pak, karena saya dapat masalah. Yang pertama, masalah durasinya itu berapa lama maksimumnya Pak? Kemudian yang kedua, suara yang saya rekam itu kok saya dengar bunyinya itu beda dengan suara aslinya ya Pak. Apakah ada teknik untuk memperhalus suara gitu Pak? Nah, mengenai durasi, karena masing-masing scan-nya atau slide-nya itu slide-nya ada 12, jadi nggak cukup waktunya 10 menit, itu lewat 10 menit, sementara Bandicam-nya itu hanya 10 menit Pak. Jadi bagaimana cara mengantisipasinya? Ya Pak, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini maksud Ibu waktu mic-nya itu ya Bu, atau gimana? Waktu penayangan slide-nya Pak, penayangan slide-nya itu kan durasinya itu saya perpanjang karena anak SMP itu kan daya tangkapnya itu kan nggak sama dengan kita Pak. Jadi saya lamakan durasi tiap slide itu sehingga waktunya lebih dari 10 menit. 10 per apa? Per scene atau semuanya Ibu? Semuanya itu Pak, semuanya itu lebih dari 10 menit, dari 12 slide, sehingga Bandicam-nya itu yang gratis itu kan 10 menit biasanya ya, Pak. Ibu? Ini bukan Bandicam Ibu, sebentar. Ini materi saya Animaker, bukan Bandicam. Ya, untuk merekamnya itu Pak, yang saya pakai kan video tutorial yang pakai PowerPoint. Sebentar Ibu, sebentar. Saya. Ibu bertanya tentang Bandicam ya ini ya? Halo Ibu. Iya, durasinya itu Pak membuat video tutorial yang pakai PowerPoint itu Pak. Sebentar Ibu, saya ulang. Ini materi saya bukan Bandicam Ibu, materi saya Animaker. Mohon maaf dulu. Ini tadi yang Ibu tanyakan Bandicam, oke. Itu yang pakainya yang versi apa dulu Ibu? Versi yang free atau versi gratis yang saya berikan? Kalau Ibu pakainya versi yang free tentu saja dibatasi Ibu. Kalau Ibu, itu kan kemarin sudah saya share Ibu, sudah saya share yang versi full. Harus pakai crack Ibu. Itu bisa mau 1 jam pun juga bisa. Saya kalau bikin tutorial di YouTube itu saya sampai 1 jam itu ada. Pakai yang versi full Ibu, jangan pakai yang versi free. Kemarin sudah saya share di grup. Atau nanti Ibu WA saya berikan, tapi nanti ada teknis untuk biar bisa di crack ya, istilahnya kita biar bisa full. Oke.
Nanti bisa WA saya, Ibu. Kemarin juga ada yang minta saya. Nanti WA saya, nanti saya berikan linknya. Nanti Ibu bisa download yang versi yang Bedicam ya, Ibu. Bedicam ya. Ya. Oke, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Kalau pakai versi yang full, pasti Ibu mau 1 jam, mau 2 jam pun bisa. Pasti. Kalau pakai yang free memang terbatas. Paling 10 menit. Ya beda-beda sih. Setahu saya dulu pernah ada 15 menit, pernah ada yang 10 menit. Saya nggak tahu tiap kali di-upgrade soalnya. Oke. Yang crack itu berbayar, Pak? Nah, nanti tinggal kasih aja, Ibu. Yang crack itu nggak berbayar. Iya, Tenang Pak, aja, terima nanti kasih. nggak dituntut, tenang aja. Selama Iya, nggak makasih, ketahuan. Pak. Nggak ketahuan kok, nggak ketahuan. Tenang aja. Nanti kalau ketahuan ya di uninstall. Oke, Pak, terima kasih. Saya pakai juga nggak masalah. Ya cuma sebenarnya dari segi ya gimana ya kalau saya mau ngomong ya, kalau dari segi etika memang harusnya tidak boleh gitu kan sebenarnya seperti itu. Ya tinggal kalau saya intinya kalau untuk belajar tidak ada masalah kalau tidak kita pakai untuk jual atau apa gitu kan sebenarnya. Kalau untuk belajar tidak masalah sih kalau saya. Selama untuk proses belajar. Ada pertanyaan lagi mungkin? Sudah Ibu? Sudah ya, ini saya cukupkan untuk materi saya. Nanti untuk detail nanti bisa ke pertemuan kan ada sesi pertanyaan ya setiap Sabtu itu nanti tinggal ke panitia untuk jadwalnya atau bisa juga WA saya. Tapi mohon maaf kalau untuk WA mungkin kadang-kadang ya pas kalau saya lagi free mungkin bisa langsung saya jawab ya, kadang-kadang kalau tidak mungkin paginya ya kadang-kadang karena adanya kegiatan ya. Seperti itu. Terima kasih Ibu dan panitia untuk waktunya. Saya cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Terima kasih Bapak Nurul Manafian yang telah memberikan materinya pada siang hari ini, yaitu mengenai animasi maker. Ya. Nah, apa yang disampaikan Pak Nur ini memang sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, yang mana nanti untuk proses pembelajaran buat anak didik Bapak, baik di kelas maupun online. Ya, nanti anak-anak bisa belajar dengan baik dan apa yang disampaikan bisa benar-benar diterima dengan baik peserta didik dari Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, mungkin dalam penyampaian materi pada siang hari ini masih ada yang belum masih ada kesulitan ya, yang belum bisa mengerjakan. Nanti Bapak Ibu bisa tanya atau lewat WA. Nanti tiap hari Sabtu jam 10 kami akan membuka penyampaian pertanyaan. Nanti akan kami sampaikan. Tapi dengan WA dulu Bapak nanti akan kami buka untuk ini ID dan password-nya akan kami share. Tapi lewat WA dulu dengan kami, nanti akan kami buka untuk jam 10 nanti bisa apa yang kami sampaikan ini benar-benar bisa diterapkan oleh Bapak Ibu. Oke. Ya, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pelajari tadi bisa memang diupload di website ya, tapi tentunya itu dalam satu rumpun yang namanya yaitu Learning Management System. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebutuhan di era sekarang ini, sekolah ini sangat membutuhkan sekali yang namanya Learning Management System. Nah, ini sangat sangat memang diperlukan untuk setiap pendidikan, baik di sekolah ataupun di perusahaan-perusahaan ya. Tapi kalau untuk di sekolah memang sangat penting Bapak Ibu, karena ini harus setiap sekolah itu harus punya ya, yaitu yang namanya Learning Management System atau LMS. Nah, yang mana isinya itu nanti Bapak Ibu bisa mengupload materi untuk materi ajar, video tutorial, ataupun mengupload soal-soal yang nanti akan dipakai untuk ujian anak-anak nanti, ya, baik untuk ujian unit test ataupun untuk ujian sekolah. Okay. Nah, ini penting sekali khususnya saat-saat yaitu di era
sekarang ini ya Bapak Ibu, kita baru menghadapi yang namanya pandemi COVID-19, yang mana peserta didik kita harus belajar di rumah, beserta Bapak Ibu, yaitu pembelajaran lewat daring. Nah, ini memang sangat penting untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk kelanjutannya, yang tadi disampaikan di Pak Nur, itu memang di level 3 nanti, Bapak Ibu juga masih ada di level 3, yaitu mempelajari nanti mengenai cara membuat animasi yaitu dengan suara yang tadi sudah disinggung sedikit oleh Bapak Lukman, yaitu mengenai penyampaian dengan suara atau soundnya. Itu nanti akan disesuaikan dengan yang Bapak Ibu buat. Itu nanti di level 3. Ini sangat penting sekali untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, untuk materi yang kami ajarkan nanti, yaitu nanti bisa membuat LMS yaitu dengan profesional. Yang mana nanti kami pun juga akan membantu dari Bapak Ibu semuanya, yaitu kami akan mencarikan yang namanya yaitu hosting dan domain. Tentunya ini harus penting untuk Bapak Ibu, karena buat ini LMS ini Bapak Ibu harus mempunyai yang namanya domain dan hosting. Kami akan bantu Bapak Ibu. Kalau ketahui itu kalau di luar sana Bapak Ibu hostingnya itu berbayar, yaitu seharga sekitar ya 500 sampai 600-an ribu Bapak Ibu. Tapi kami akan membantu dengan Bapak Ibu semuanya, yaitu dengan kita akan memberikan memberikan bonus sedikit, bonus ya buat Bapak Ibu, yaitu hostingnya itu berbayar sekitar 200.000 Bapak Ibu per tahun. Lebih murah ini Bapak Ibu dibanding dengan yang di luar sana, yaitu 500 sampai 600.000 per tahun. Ya, ini hanya 200.000. Nah, ini kami sudah terkait dengan manajemen, yaitu kita nanti lebih enak lagi ini bisa terkoordinasi dengan manajemen kita, yaitu lebih mudah kan kita sudah mengenal dari Bapak Ibu semuanya. Jadi lebih terrealisasi gitu Bapak Ibu. Jadi lebih enak kita bisa memberikan ini. Nah, hari ini Bapak Ibu kami akan sedikit memberikan memperlihatkan LMS kami, yaitu di AMI Harapan Bangsa. Bapak Ibu kami tekankan lagi bahwa LMS ini sangat penting untuk sekolah Bapak Ibu, ya, di mana ini memang harus ya, diharuskan untuk mempunyai ini. Ya. Nah, Bapak Ibu kami akan perlihatkan sedikit mengenai LMS kami yang kami punya, ya, yaitu di AMI Harapan Bangsa. Dengan Pak Arif, apakah sudah siap Pak Arif? Sudah siap? Oke. Ya. Bapak Ibu bisa dengarkan ya, nanti bisa melihat LMS kami. Ini akan kami sampaikan ya. Monggo Pak Arif silakan untuk memperlihatkan sedikit LMS kita. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu dengan saya lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, pada hari ini saya sedikit saja untuk mengulas terkait tentang LMS. Sebenarnya LMS itu apa sih? Nah, itu sebuah website yang tujuannya digunakan untuk media pembelajaran. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan, Learning Management System. Nah, jadi nanti website ini selain digunakan untuk promosi sekolah, ini juga bisa digunakan untuk melakukan pembelajaran. Jadi setiap guru tidak terpisah-pisah, tapi bisa terpadu dalam satu website. Kemudian berikut contoh dari Learning Management System. Nah, ini ada beberapa contoh. Nah, ini yang ada di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sipeng Surabaya. Nah, di sini karena ini era pandemi, untuk menjaring
siswa didik baru, mau tidak mau kita harus beralih ke sistem online. Nah, kalau kita menggunakan website yang sudah terintegrasi dengan learning management system, nah di sini kita bisa melakukan penerimaan mahasiswa baru secara online. Ini masih ya sederhana, masih sederhana. Nanti kalau pengen ada yang daftar, di sini sudah ada fasilitas daftar sekarang. Nah, nanti bisa mengisi formulir pendaftaran seperti ini. Nah, jadi mendaftar untuk masuk sekolah atau tahun ajaran baru bisa dari rumah. Nah, kemudian berkas-berkasnya gimana? Nah, kalau kita buat formulir pendaftaran seperti ini, berkas-berkas bisa langsung di-upload juga. Nanti bisa di model scan atau pakai foto. Ijazah dari SD bisa difoto, kemudian nanti dikirim. Kemudian kartu keluarga atau akte lahir, ada juga sama bisa dikirim. Itu. Nah, kemudian di sini kalau punya produk sendiri, misalkan bimbingan belajar dan sebagainya, nah itu bisa ditampilkan di sini juga. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, nanti untuk alamat dan sebagainya, kontak person juga bisa tampil di halaman website. Kemudian contoh lain, nah contoh lainnya seperti ini juga sama, ini juga lembaga pendidikan dan pelatihan. Nah, website seperti ini kalau Bapak Ibu beli sendiri atau pengadaan web, itu harganya bisa jutaan. Bisa 5 sampai 7 juta. Nah, tapi kalau Bapak Ibu bisa membuat sendiri, biaya tersebut bisa ditekan menjadi lebih murah. Misalkan untuk sekolah-sekolah yang belum memiliki website, nah ini bisa dirintis mulai sekarang. Ini belum terlambat, Bapak Ibu. Nah, ini contoh dari SMK, salah satu SMK di Sukoharjo. Nah, dalam website ini juga sudah ada pendaftaran. Nah, kemudian ini juga contoh lagi. Nah, untuk contoh ini khusus menggunakan WordPress. Kenapa WordPress? Nah, karena ada beberapa program yang tidak bisa dipasang di Blogspot. Nah, contohnya misalkan seperti ini ya, tawaran untuk pelatihan dan sebagainya. Kemudian untuk proses pembelajaran atau learning management sistemnya, login guru dan sebagainya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita punya hak aksesnya, kita bisa mengakses melalui website ini. Jadi semuanya bisa terintegrasi. Ini cara buatnya tidak membutuhkan coding Bapak Ibu. Tinggal tarik-tarik saja, kemudian upload foto seperti itu. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin, ini pakai WordPress. Nah, nanti khusus untuk sekolah Bapak Ibu yang belum memiliki website, nah, nanti bisa lanjut ke level 3. Khusus membuat ini. Nanti bisa disiapkan tim khusus. Misalkan Bapak Ibu masih belum familiar dengan dunia website, nah nanti paling tidak didampingi 1 orang yang paham di bidang IT untuk mengelola website ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya cuma sekilas saja. Monggo, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan mengenai website ini?
ini nanti untuk pelaksanaan pembuatan website di level 3. Monggo kami beri kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya. Ya. Monggo disinggung sedikit lagi. Ya, nanti untuk domain sekolah itu nanti bisa pakai .sch.id sesuai ketentuan dari pemerintah ya Kemendikbud. Kalau sekolah itu domainnya pakai .sch.id. Oh ya, ini ada yang tanya. Nah, kalau belum paham ya nanti bisa ikut Bu. Bisa ikut, nanti kita buat pelan-pelan. Jadi tidak ada yang ditinggal. Bagi yang belum paham IT nanti bisa mengikuti. Nah, kalau yang sudah familiar dengan website atau yang biasanya jadi tenaga IT, nah ini membuat seperti ini mudah. Nah, yang belum paham IT nanti belajar sama-sama step by step. Yang dibutuhkan apa saja sih ya, cukup domain sama hosting, domain.sch.id sama hostingnya. Ya, untuk pengadaan domain ini harus ada dokumen seperti surat dari yayasan, kalau swasta ya yayasan atau kepala sekolah yang menyatakan untuk membeli domain .sch.id dan menunjuk ya petugas yang mengurus websitenya. Nah, kemudian nanti untuk hosting, kalau websitenya masih baru atau masih kecil, bisa pakai hosting yang paling murah, nanti 1 giga, itu sudah cukup untuk membuat sebuah website yang profesional. Seperti itu. Ya, untuk domain dan hosting, itu biasanya dijual dalam satu paket per tahun. Itu variasinya banyak. Jadi nanti setahun sekali kita istilahnya ya perpanjang. Kalau pengen lebih dari 1 tahun bisa, tapi kan ada resiko juga ya kalau kita masuk ke dunia digital seperti ini. Kadang ada orang-orang iseng yang melakukan hack dan sebagainya. Nah, untuk menjaga hal tersebut, lebih baik per tahun saja. Mungkin dari yang lain selain Bu Ucu Siva yang mau bertanya terkait tentang website, silakan. Masih ada waktunya. Ya, tidak ada ya. Kalau tidak ada, dari saya cukup itu, Bapak Ibu. Jadi untuk menghadapi era COVID seperti ini atau new normal ya, dari pemerintah menyebutnya new normal, kita harus mempersiapkan aset digital kita, minimal website. Nah, terutama yang mendukung untuk kegiatan kerja kita. Kalau seorang guru, nah kita harus siap untuk menyediakan pembelajaran secara online. Dan itu harus bisa atau tidak menyulitkan siswa kita. Untuk menjaring siswa baru juga sama. Kita harus menyediakan perangkat digital agar mereka mudah untuk melakukan pendaftaran.
Kalau tidak ada pertanyaan dari saya cukup. Nanti kalau Bapak Ibu pengen tanya-tanya lagi terkait website, nanti bisa menghubungi nomor WA saya. Syaratnya apa saja? Oh ya, syarat apa saja? Ini syaratnya yang pertama, pernyataan kalau sekolah tersebut membeli domain. Seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau domain itu boleh nama sekolahnya langsung, tanpa spasi, belakangnya .sth.id. Itu nanti ditandatangani oleh pimpinan dan dicap. Kemudian yang kedua, surat pernyataan yang menyatakan menunjuk satu orang petugas yang mengelola website. Cukup sama KTP pimpinan. Di-scan aja. Ada lagi pertanyaan? Atau Bu Josifa mau tanya langsung? Bisa lewat chat. Nah, kalau tidak ada, dari saya cukup sekian. Nanti bisa dilanjutkan untuk sesi penutupan. Monggo, moderator. Terima kasih Pak Arif Temanto, yang mana sedikit memberikan gambaran mengenai website. Ini memang sangat penting sekali buat di sini banyak sekali nanti bisa memperlihatkan untuk penerimaan mahasiswa baru, untuk mengupload soal, materi ajar, video tutorial, dan untuk info sekolah dari Bapak Ibu semuanya. Ini memang sangat penting sekali Bapak Ibu. Nah, nanti untuk di level 3 ini nanti kita akan belajar mengenai pembuatan website. Okay? Maka dari itu nanti silakan Bapak Ibu untuk didampingi yang sudah dipesankan oleh Pak Arif tadi, bahwa untuk ada yang didamping paling enggak satu orang untuk yang paham betul mengenai IT. Okay? Nanti ketemu lagi di level 3 Bapak Ibu. Ini sangat penting sekali. Nanti akan dilanjut yang pertama yaitu animasi tadi yang dari Bapak Nur. Kita memang masih ada lagi materi-materi lain yang akan dibahas di level 3. Yang berikutnya yaitu mengenai website atau learning management system. Dan nanti akan dibahas semuanya yaitu di level 3. Nah, monggo Bapak Ibu yang berkehendak mengikuti di level 3, silahkan nanti WA ke panitia, nanti akan dimulai kapan, kita akan siap. Oke, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan pada siang hari ini. Dari awal ya kita mulai sampai dengan level ini, ya level 2 ini, Bapak Ibu aktif, masih semangat untuk mengikuti pelatihan siang hari ini. Saya salut dengan Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu walaupun Bapak Ibu usia tidak muda lagi, tapi Bapak Ibu mempunyai semangat yang tinggi untuk belajar. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan penutupan, ya, sambutan dari direktur kami, yaitu Bapak Dr. Eka Budi Santosa akan memberikan sambutan. Silakan Bapak Eka Budi Santosa untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, guru-guru yang inovatif dan kreatif, yang produktif meskipun di era COVID-19 saat ini. Luar biasa.
salut sekali saya dengan Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu sehingga kita bisa sama-sama belajar selama beberapa hari ini. Meskipun tadi disampaikan bahwa ke depan kita akan membuat lagi learning management system, saya percaya asal Bapak Ibu mau aja, pasti bisa kok mengerjakannya. Karena kita akan bimbing pelan-pelan ya Bapak Ibu ya, sehingga tidak akan ditinggal istilahnya seperti itu. Sehingga nanti untuk periode berikutnya kita bisa lebih bagus lagi dalam membuat learning management system. Kita bisa masukkan soal, kita bisa masukkan video tutorial, kita bisa masukkan materi ajar dan sebagainya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu dari kami dari Harapan Bangsa Akademi, saya sebagai direktur mengucapkan terima kasih. Sekaligus kami meminta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan selama pelatihan kita. Ada hal yang tidak berkenan selama instruktur dan pengajar kami menyampaikan materi kepada Bapak Ibu semuanya. Harapan kami semua materi yang sudah kita pelajari bersama akan bermanfaat bagi peningkatan profesionalisme kita semua sebagai seorang guru, dan yang paling utama adalah membuat pelayanan kita kepada siswa-siswi kita semakin baik. Ujung-ujungnya adalah kita akan mencetak siswa-siswi yang berkualitas, yang berkarakter, dan yang peduli dengan lingkungan, tetapi juga sangat familiar dengan teknologi. Demikian dari saya. Mohon Bapak Sarwanto, kalau Bapak Sarwanto ada, berkenan memberikan kata sambutan untuk menutup acara kita pada hari ini. Apakah Pak Sarwanto ada? Halo panitia, apakah Pak Sarwanto ada di layar kita pada hari ini? Karena Pak Sarwanto sebagai ketua MGMP ini ya. Belum ada? Belum ada. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, demikian dari saya. Mungkin kalau ada hal yang perlu disampaikan, silahkan Bapak Ibu menyampaikan kepada kami, evaluasi, koreksi, dan sebagainya, agar di kemudian hari webinar kita semakin baik lagi. Mengenai sertifikat, kita akan segera koordinasikan dengan Pak Sarwanto, dan kita akan segera kirimkan. Untuk sertifikat yang seminar dan level 1 sudah semua ya Bapak Ibu ya? Sudah dapat semua ya? Yang seminar dan level 1 sudah semua ya? Oke, kalau sudah, berarti kita tinggal untuk yang level 2 ini, segera kita akan kirimkan sertifikat workshop 32 jam. Dengan demikian Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk kepentingan yang terkait dengan hal itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sangat senang sekali kami bisa bergabung bersama Bapak Ibu semuanya, belajar bersama, diskusi bersama terkait pembelajaran digital ini. Dan semoga untuk berikutnya kita bisa lagi lebih baik lagi di dalam membuat learning management system. Demikian, terima kasih. Panitia silakan dibuka mic-nya, mungkin ada hal yang mau disampaikan oleh peserta. Udah dikasih anak-anak mah juga. Terima kasih. Iya, udah ini. Monggo Bu Moderator, waktu dan tempat saya persilahkan sebelum kita tutup. Kan dia juga lagi cari kan biasanya. Ini Terima kasih ya untuk Pak Dr. Eka Santosa yang telah memberikan sambutan ke pemimpin level 2 siang hari ini. Dan Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kami berikan ini sangat benar-benar bermanfaat untuk kedepannya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya berharap sekali nanti bisa ketemu lagi di level 3. Okay. Saya ingin sekali berharap dengan Bapak Ibu semuanya
bertemu lagi di level 3, yaitu dengan materi-materi yang baru, yaitu dengan pembuatan website, dengan animasi-animasi yang dari Pak Nur tadi yang berkelanjutan. Oke. Nah, ini itu mudah-mudahan semua apa yang kita pelajari bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan bagi kami semua. Mungkin ada yang penutupan dari sambutan dari Pak Sarwanto. Memang mungkin peringkat kita kalah. Belum hadir. Mungkin ya. beliau nggak ada. Ya sudah. Ya. Nah, kalau gitu kita tutup. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kita di webinar berikutnya. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di level 3 ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih semuanya. Aku Leafi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan tetap stay home untuk di rumah. Selamat siang semuanya. Ya.